Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian sehat walafiat dan tetap semangat. Untuk absensi hari ini, silahkan kalian isi absen yang ada di Google Classroom. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, artinya yang maha merajai. Yang kedua Al-Qudus, yang artinya maha suci. Yang ketiga Al-Aziz, yang artinya maha perkasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan belajar tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan nabi penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan contoh perilaku akhlak mulia sebagai implementasi dari rukun iman yang ketiga. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan kata kitab artinya buku atau lembaran risalah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, adapun kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Taurat berisi tentang hukum-hukum agama, berita gembira, serta kabar bahwa kelak akan diutus nabi terakhir bernama Muhammad yang akan menyempurnakan risalah yang telah dibawa nabi sebelumnya. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalamnya berisi tentang doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalamnya berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Isi Al-Quran meliputi kitab-kitab terdahulu dan menyempurnakan aturan-aturan yang belum ada. Jadi, Al-Quran berisi seluruh aspek yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya dan merupakan petunjuk dan pedoman hidup manusia sampai akhir zaman.
Sebelum kitab Al-Quran, ada juga kitab-kitab yang diturunkan Allah berupa lembaran-lembaran atau disebut dengan suhuf, seperti suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, perbedaan antara kitab dan suhuf adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran, tidak dibukukan. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, meyakini bahwa seluruh kitab suci itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Yang ketiga, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk kitab suci yang sudah dijelaskan. Yang keempat, memahami isi kandungannya. Yang kelima, mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang keenam, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman, khususnya kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Adapun hikmah yang dapat kita ambil, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada umat manusia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan manusia tidak kesulitan dan menjadikan hidupnya aman, tentram, damai, dan sejahtera, serta selamat dunia dan akhirat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan di antara manusia yang disebabkan perselisihan pendapat di antara mereka. Yang ketiga, sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, untuk membenarkan dan memberitahukan bahwa setiap nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan jalannya masing-masing dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima, untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Yang keenam, untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Yang ketujuh, sebagai peringatan terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kitab-kitab Allah diturunkan ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.